Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, kita mulai saja ya. Kau, di sini aku lihat nampaknya ada seseorang yang mau rekonsiliasi lagi nih dengan kamu ya, ingin balikan lagi dengan kamu. Dia orang dari jauh, aku lihat di sini kamu dengan dia mungkin LDR. Ada hubungannya dengan perairan, mungkin LDR-nya cukup jauh, dipisahkan oleh perairan, laut, samudra atau apa gitu ya. Pokoknya ini cukup jauh ya, berseberangan ya dengan tempatmu. Orang ini nampaknya memang ingin meminta maaf karena apa yang telah dia lakukan di masa lalu terhadap kamu, dan aku lihat di sini dia kayak udah sadar gitu ya, udah sadar bahwa dia dulu mungkin pernah menyakiti kamu, membuatmu terluka, membuatmu kecewa. Makanya di sini dia pengen meminta maaf dan dia telah belajar dari apa yang telah terjadi di masa lalu. It's safe for you to love. Oke, kalau aku lihat di sini mungkin dulu dia sempat cuek atau sempat menganggapmu sepele, menganggapmu tidak ada, menganggapmu remeh, tidak menganggapmu bahkan ya. Nah, aku lihat sekarang justru malah dia menyadari kalau dia itu sebenarnya sayang sama kamu, bahkan aku lihat yang dulunya dia itu sempat kayak tidak menerimamu di dalam hatinya, sekarang justru malah dia open heart-nya, dia membuka hatinya untukmu, gitu ya. Oke, aku lihat koneksi antara kamu dengan dia kuat. Itu ciri-cirinya ya. Kamu dengan dia memiliki koneksi yang kuat, bahkan sampai saat ini, sampai detik ini ketika kamu menonton video ini, koneksi kamu dengan dia kuat banget ya. Kamu sering banget kepikiran dia tiba-tiba gitu, tiba-tiba kayak punya insting sesuatu dengan dia, atau kamu kayak ya punya ikatan batin gitu ya, aku lihat di sini. Jadi nggak cuman kamu, dia pun seperti itu ya, dia pun sebenarnya punya koneksi kuat dengan kamu ya, seperti itu. Cuman aku lihat nampaknya masih butuh waktu ya untuk bisa bersama. Aku lihat di sini masih ada yang perlu diselesaikan terlebih dahulu dalam hidup kalian masing-masing. Ada yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu, ada yang perlu dikerjakan terlebih dahulu ya. Entah ini tentang apa, bisa jadi karir, bisa jadi kalau misalkan dia masih punya pasangan ya, pacar atau apa gitu ya, mungkin dia harus selesaikan dulu dengan itu pasangannya gitu ya. Atau apapun. Ya, aku lihat di sini. Intinya masih ada yang perlu diselesaikan, perlu dijalani dulu gitu. Bahkan kamu pun perlu untuk menyelesaikan apa yang saat ini menurut semesta kamu harus prioritaskan itu dulu gitu. Misalkan karir, keuanganmu dibagusin dulu, karirmu distabilkan dulu. Nah, seperti itu. The Lovers. Oke, kalau aku lihat sebenarnya orang ini sangat mencintaimu dan kamu pun sebenarnya sangat mencintai dia. Um, Apa ya? Kalau aku lihat di sini, apakah kamu dengan dia cerminan atau bisa jadi mungkin saling melengkapi, bisa jadi. Cuman aku lihat di sini kamu menjadi pilihannya. Ya, jadi nggak cuman kamu doang pasangannya, tapi dia memiliki pilihan yang lainnya juga. Jadi kamu tuh bagian dari salah satu pilihannya. Ya, kalau aku lihat di sini dia memiliki ketertarikan, gairah
secara fisik sama kamu. Dan juga itu, kalau aku lihat di sini tuh spesialnya dengan kamu, dia memiliki koneksi yang lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Aku lihat di sini ya, dia itu kayak punya koneksi. Jadi walaupun walaupun kalian berpisah, dia itu seperti sulit gitu melupakan kamu. Selalu tiba-tiba masih kepikiran kamu terus gitu ya. Cuman aku lihat dia ini mungkin selama ini sering sekali kayak membatasi diri atau kayak menjaga jarak dengan kamu. Bahkan ketika sekarang pun aku lihat dia seperti menetapkan batasan dengan kamu atau dia seperti menghindari kamu. Dia seperti apa ya, menutup diri, menjauh dari kamu seperti itu ya. Tapi memang aku lihat ada gairah ya, bahkan dia pun karena merasakan adanya ikatan kuat dengan kamu, dia menganggapmu belahan jiwanya loh, seperti itu. Cuman ya itu, aku lihat di sini memang dia punya pilihan, banyak pilihan. Tapi walaupun di sini dia itu punya pilihan ya, ada si A, si B, si C, dan kamu, dibandingkan mereka semua, kamulah pilihan utama di hatinya, gitu. Walaupun mungkin ya dia tetap akan memilih yang apa, dia akan tetap bermain dengan yang lain atau menjalin hubungan yang lain, tapi di hatinya itu pilihan utamanya adalah kamu. Ya, kenapa dia menganggap kamu pilihan utama? Karena itu ada koneksi yang kuat gitu. Jadi walaupun dia secara fisik ya bersama orang lain, pikirannya tuh selalu ke kamu lagi kayak gitu. Jadi itulah yang membuat dia merasa bahwa kamulah belahan jiwanya atau pilihan hatinya gitu ya. Terus juga aku lihat memang kamu dengan dia ini ada perbedaan, ditambah lagi ternyata kamu dan dia ini memiliki arah jalan yang berbeda ya. Kamu maunya segera berkomitmen, mungkin dia maunya senang-senang dulu, misalkan contohnya gitu. Atau kamu pengennya segera menikah, dia pengen fokus dulu di karir misalkan. Jadi aku lihat di sini ini yang menjadi salah satu juga alasan kenapa hubungan kalian itu sulit untuk bersatu karena arah tujuan kalian itu masih berlawanan, masih berbeda seperti itu. Tapi walaupun kalian berdua tampak berjalan ke arah yang berlawanan dan saling apa ya, saling kayak apa sih menjauhkan diri atau saling menyerah, saling membatasi diri ya atau meniadakanlah hubungan ini gitu, nggak mengaku dengan perasaan masing-masing, kalian berdua bisa bersatu lagi dalam suatu hubungan. Atau hubungan ini juga memang sedari dulu tuh sering banget on off ya. Jadi walaupun dia sibuk dengan pekerjaannya misalkan ya, dia selalu mengabaikan kamu, apa putus dari kamu atau meninggalkan kamu begitu saja, ghosting kamu gitu aja. Ucuk-ucuk nih orang datang lagi, datang lagi, datang lagi gitu-gitu terus ya. Jadi kemungkinan hubungan kamu selama ini juga sama dia itu on off gitu. Terus itu kenapa dia selalu on off gitu ya, udah pergi tapi balik lagi, ya karena itu dia sebenarnya memang cinta sama kamu, terus itu juga dia merasa kayak nggak nyaman gitu kalau berpisah dengan kamu karena ada ikatan yang kuat ya, yang dia rasakan terhadap kamu. Oke, kalau aku lihat dari dulu, dia ini orang yang nggak bisa diajak kompromi. Dia selalu menolak kompromi dengan kamu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang penting untuk dibahas, nih orang pasti menye-menye, atau dia pasti meninggalkan kamu, dia pasti lari, dia pasti membuat alasan ini itu, atau apalah pokoknya menghindari lah ya. Dia orang yang sulit untuk diajak berkompromi atau selalu menolak kompromi dengan kamu. Dia orang yang keras kepala, orang yang kaku juga, dia selalu defensif ya. Terus itu aku lihat ketika kalian berpisah, dialah orang yang selalu menjadi yang terakhir untuk menjadi orang yang terakhir bertahan di hubungan ini. Padahal di sini dialah yang selalu
paling utama, paling pertama kali meninggalkan, tapi dia juga yang nggak mau meninggalkan gitu loh. Jadi gimana tuh ya? Paling pertama kayak membatasi diri dengan kamu, meninggalkan kamu, tapi ketika kalian sudah berpisah, ketika kamu sudah oke move on gitu ya, dia ternyata balik lagi gitu. Dia nggak mau gitu hubungan ini berakhir seperti itu ya. Dan aku lihat dia ini orang yang tidak pernah belajar dari kesalahan di masa lalu. Dia selalu mengulang hal yang sama. Dia selalu mengulang pola yang sama, tindakan yang sama, kelakuan yang sama. Dan mungkin apa yang dia ulang itu ternyata hal-hal yang menyakiti gitu. Ya misalkan bolak-balik selingkuh, bolak-balik bohong gitu-gitu. Terus gak pernah mau insaf gitu ya. Aku lihat selalu mengulang hal yang sama. Sehingga aku lihat kamu tuh menghadapi dia bener-bener ngerasa lelah banget. Ada di titik bener-bener lelah banget, udah capek banget menghadapi dia, kayak udah gak ada energi lagi untuk mengerti dia, memahami dia, memaafkan dia, seperti itu kayak udah menyerah lah intinya, kamu kayak udah angkat tangan gitu ya. Kamu tidak mau lagi bertengkar atau mencari validasi, mencari pengakuan dari dia, mencari perhatian dari dia, kamu udah nggak mau lagi. Sampai ada di titik itu kamu sudah ya, aku lihat di sini. Terus itu akhirnya ya kamu menarik diri, kamu mundur, kamu merasa kayak kurang berani untuk tetap melanjutkan atau mempertahankan hubungan ini sampai ke depannya. Karena mungkin ya kamu sudah tahu, sudah paham banget, sudah melihatnya bahwa dia ini orang yang kurang bertanggung jawab ya. Terus juga mungkin dia ini seorang tulang punggung keluarga ya. Ditambah lagi juga mungkin dia ini banyak sekali masalahnya ya, kalau aku lihat di sini. Terus juga mungkin dia pendendam atau kamu orang yang pendendam. Ya, aku lihat di sini ada yang pendendam nih. Ketika dulu kamu masih bersama dia, aku melihat di sini kamu sering sekali menghadapi banyak kekecewaan ya di hubungan ini. Kamu merasa seperti tidak peduli seberapa banyak kamu merencanakan atau mempersiapkan atau effort lah ya untuk hubungan ini, untuk dia, tapi nampaknya ya tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Apa yang kamu lakukan itu tidak ada yang berhasil gitu ya untuk bisa membuat hubungan kalian langgeng gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini apapun yang kamu lakukan nampaknya seperti tidak dilihat olehnya ya. Seperti dia kayaknya dia ini kayak nggak peduli gitu. Entah mau kamu spontang-panting apa untuk membuat hubungan ini langgeng, dia kayak nggak menganggap gitu. Kayak nggak bernilai gitu loh apa usahamu. Jadi sehingga aku lihat di sini semua usahamu itu tampaknya sia-sia, hanya menguras energimu, membuatmu kelelahan baik secara mental maupun fisik ya. Walaupun mungkin aku lihat butuh waktu ya sampai kamu itu benar-benar yakin move on atau melepaskan dia. Karena kalau aku lihat walaupun di sini hubungan kamu on off dengan dia, kamu itu kalau dia datang lagi tetap bertahan lagi, tetap aja mau lagi sama dia gitu Kak. Tetap aja nerima dia lagi, maafin diterima, nanti berulah lagi, berselingkuh, berbohong atau apapun. Yang pasti kecewa lagi gitu. Oke, kamu itu aku lihat di sini Queen of Sword ya. Kamu itu orang yang kalau apa-apa tuh sebisa mungkin jujur ya. Dan kamu itu memang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keterus-terangan ya. Kamu punya jiwa pelindung, kamu orang yang mandiri, kamu cerewet ya. Memang aku lihat di sini kamu cerewet, komunikatif juga, humoris ya, bermoral, terus menjunjung tinggi keadilan. Kamu itu orang yang suka mengkritik, aku lihat di sini ya, suka mengkritik. Tapi kritikanmu ini memang niatnya memang untuk membangun agar orang yang kamu kritik itu bisa berubah gitu ya ke hal yang lebih baik gitu ya. Terus aku lihat di sini kamu memang punya suatu kemandirian atau power. Terus juga kamu itu orangnya eksentris, orangnya objektif, bijaksana, dan ini
apa ya, pemecah masalah. Jadi kalau apapun ya masalah antara kamu dengan dia, kamu itu sebisa mungkin ya ayo kita selesaikan masalah ini. Dengan cara apapun ayo kita bicarakan untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan dia orangnya selalu kabur-kaburan ya. Dia selalu nggak bisa diajak kompromi, pasti ngilang, pasti pergi, pasti menghindari, ngeblok kamu atau gimana deh gitu ya. Cuman aku lihat memang kamu orangnya agak skeptis atau ya memang kamu orangnya skeptis, tapi kamu cerdas loh, punya kecerdasan yang tajam, mandiri, punya keterbukaan secara pikiran ya. Kamu tidak tidak memaksakan pikiranmu itu terhadap orang lain. Kalau misalkan kamu sudah memberikan saran pikiranmu itu tentang apa yang kamu pikirkan dan orang tidak menerima ya sudah gitu. Ya, aku lihat di sini kamu terbuka secara pemikiran. Terus juga mungkin kamu orangnya punya jiwa keibuan, entah kamu laki-laki atau perempuan ya. Terus itu mungkin kamu modern ya. Tapi aku lihat ketika kamu bersama dia, ada banyak rasa sakit atau kesedihan yang selama ini kamu pendam. Jadi walaupun di sini kamu disakiti, kamu dikhianati ya, dia minta maaf, kamu selalu maafkan. Tapi bukan berarti rasa sakit itu kamu hilangkan, tidak. Justru malah kamu pendam rasa sakit itu. Ya kamu terima, 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 tapi kamu pendam, pendam, pendam. Jadi aku lihat selama kamu bersama dia, banyak rasa sakit dan rasa sedih yang kamu pendam. Akhirnya sampailah di titik puncaknya di mana kamu memilih untuk berpisah atau bercerai, ya. Dan aku lihat ya, ketika kamu menjalani hubungan dengan dia, benar-benar ini menjadi suatu pukulan yang keras bagimu. Pengalaman yang menjadi pukulan keras bagimu, kayak pengalaman yang memberikan tamparan keras ke kamu. Gitu, sakit banget lah intinya ya. Dan bisa juga kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang sudah bercerai, ya. Dia ini orangnya pemilih dalam mencari pasangan, karena memang dia ini orang yang pengen mencari pasangan tuh yang bisa menghargai ruang pribadinya. Jadi jangan banyak apa ya mengkorek-korek ya masa lalu atau rahasia atau ruang pribadinya gitu ya. Terus itu juga dia ini juga orang yang menghormati batasan dari pasangannya atau orang lain. Jadi dia juga orang yang nggak suka ngorek-ngorek gitu, ya nggak suka ngorek-ngorek masa lalu atau rahasia-rahasia dari pasangannya. Dia orangnya tegas ya, aku lihat di sini. Dan juga orang yang tidak suka menunjukkan kasih sayang di depan umum, kelihatannya memang dingin, cuek gitu ya. Tapi sebenarnya dia ini bisa setia kok ya, kalau dia sudah menetapkan hati pada satu pasangan, maka dia bisa setia. Orangnya humoris, orangnya baik hati, penyayang, penuh kasih sayang ya. Cuman orangnya nih walaupun mau diajak berkomitmen, dia ini orang yang selalu mendambakan kemandirian dalam hidupnya atau kebebasan dalam hidupnya. Sehingga di luar sana pengennya ya tetap terlihat lajang, pengennya tetap tebar pesona, pengen menjadi pusat perhatian, seperti itu. Dan kalau aku lihat ya, dia ini orang yang punya lika-liku kehidupan yang sulit banget ya. Ada aja ujiannya, ada aja kesulitannya, entah apa. Pokoknya aku lihat dia ini orang yang memiliki atau telah mengalami banyak atau beberapa kesulitan dalam hidupnya. Tapi dari itu semua, itu bisa membuat dia jadi lebih bijaksana, lebih kuat ya menghadapi hidup, menghadapi orang lain, seperti itu. Ya, kalau aku lihat di sini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah pernah bercerai atau sudah menjadi orang tua tunggal seperti itu ya. Hmm, Makanya di sini selama ini dia tuh sangat menghargai kemandiriannya kamu. Ketika dia lihat kamu mandiri, dia nggak akan mengusik kamu, dia nggak akan apa ya selalu menempel sama kamu enggak gitu. Karena di sini pun dia pengen punya ruang lingkup masing-masing juga. Dia pun pengen dibebasin, dia juga pengen diberikan ruang untuk melakukan berbagai hal seperti itu ya. Makanya di sini dia menghargai kemandirian kamu, tapi jujur sebenarnya dia juga melindungi kamu. Orang yang sangat apa ya, gini deh, kalau misalkan di sini kalian itu nggak LDR, dia tuh bisa gitu sangat melindungi pasangannya. Tapi sayangnya kan di sini kamu dengan dia LDR gitu. Jadi nggak tahu deh cara melindungi kamu itu dengan cara apa gitu ya.
Karena kalau aku lihat di sini, kalaupun dia ini bisa menjadi pasangan hidupmu, dia ini sangat menghargai kebutuhan dan kebebasannya kamu, gitu. Ya, jadi makanya kelihatannya cuek, kelihatannya dingin, kelihatannya kayak nggak peduli sama kamu. Ya karena orang ini tuh punya prinsip atau punya pandangan yang seperti itu. Setiap orang bebas untuk mengekspresikan hidupnya. Jadi makanya di sini dia tidak mau mengekang kamu harus ngikutin dengan caranya dia, harus ada selalu di rumah, harus selalu begini, selalu begitu. Enggak. Kalau misalkan kamu dia lihat misalkan wanita karir atau kamu seorang pria yang memang pekerja keras gitulah ya, dia akan membebaskan kamu, dia tidak akan mengekang kamu atau mencegah kamu, membatasi kamu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, enggak. Dia akan membebaskan kamu. Ya kalau misalkan kamu mau ngelakuin itu ya silahkan gitu. Dia orangnya seperti itu. Oke, nampaknya aku lihat di sini dia kayaknya sedang memulai awalan baru dalam hal keuangan. Bisa jadi saat ini dia lagi memulai bisnis barunya atau baru memulai pekerjaan barunya. Aku lihat di sini ada awalan baru dalam hal menghasilkan keuangan. Ya, ada kemungkinan hal-hal baru sedang dia kerjakan atau pekerjaan baru atau usaha baru gitu ya. Atau mungkin dia lagi investasi ya, karena di sini mungkin dia pengen menabung, pengen punya kemakmuran dalam hidupnya, pengen punya kenyamanan dalam hidupnya ya. Dia pengen semua keinginan dia itu bisa terpenuhi ya. Pengen apapun yang dia inginkan jadi kenyataan kayak gitu. Jadi kalau aku lihat saat ini ya dia sedang berjuang dengan finansialnya, lagi memulai awalan baru dalam hal finansial, dalam hal keuangan ya. Oke, kalau aku lihat di sini siapa nih? Ini bisa jadi kamu atau dia yang lagi lajang saat ini. Aku lihat nampaknya akan ada babak baru atau awalan baru dalam hal percintaan. Kalau misalkan saat ini kamulah yang lagi lajang, nampaknya kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru. Tapi kalau dia yang saat ini lagi lajang, mungkin dia yang akan bertemu dengan orang baru. Dan ini pertemuan dengan orang baru ini aku lihat lewat pekerjaan atau bisnis yang kalian dalami saat ini gitu ya. Teman bisnis kah atau kolega kah atau gimana nih? Aku lihat melalui pekerjaan atau bisnis gitu ya. Dan kamu akan merasa nyaman dengan orang ini, kamu bisa merasa stabil menjalani hubungan dengan orang ini ya. Bahkan ketika kamu menjalani hubungan baru dengan orang baru ini, kamu akan memiliki efek kestabilan dalam kehidupanmu. Seperti itu ya. Siapapun yang saat ini masih lajang, entah ini kamu atau dia, aku lihat akan bertemu dengan orang baru dari circle bisnis atau pekerjaanmu, dan ini bisa memberikan dampak kestabilan dalam hal kehidupanmu gitu ya. Tapi kalau misalkan saat ini kamu lagi menjalin hubungan dengan pasanganmu sekarang, aku lihat di sini akan ada kestabilan dan keberlimpahan dalam hubungan kalian ya, dalam menjalani hubungan kalian seperti itu. Dan ketika itu semua muncul, kalian akan merasa beruntung dan percaya diri menjalani hubungan ini ya, baik yang saat ini lagi lajang ataupun yang saat ini sudah bersama pasangan seperti itu. Dan aku lihat di sini mungkin kamu dengan orang ini, entah ini pasanganmu yang sekarang ataupun dengan nanti orang baru yang kamu akan temui, kalian berdua ini sama-sama orang yang memiliki kehidupan yang mandiri, sama-sama mandiri ya, punya pekerjaan, secara finansial mandiri, secara emosional bertanggung jawab, secara mental juga bagus gitu ya. Bahkan aku lihat juga kamu akan berdealing dengan seseorang yang sudah sukses ya, dan bisa saling mendukung satu sama lain ya, seperti itu. Bahkan ini juga akan berpotensi memiliki hubungan yang berkembang di kemudian hari ya. Aku lihat hubungan kalian semakin hari akan semakin berkembang ya, dengan pasangan kalian yang sekarang atau yang kalian nanti akan temui dengan orang baru itu.
Jadi ini aku lihat kemungkinan kamu akan bertemu dengan orang baru atau kalau saat ini kamu punya pasangan, tapi orang lama nih mau datang juga, mau rekonsiliasi lagi gitu ya. Tuh, soalnya ada Wheel of Fortune di sini. Aku lihat ya, berarti memang orang yang saat ini atau orang yang sempat menjalin hubungan dengan kamu, yang hubungannya sering on off itu bakalan datang lagi. Ya, walaupun mungkin saat ini tujuan kalian sudah masing-masing ya, kalian sudah fokus pada kehidupan kalian masing-masing, arah tujuan hidup kalian sudah berbeda ya. Aku lihat mau jarak sejauh apapun, mau selama apapun kalian dipisahkan, ini orang bakal didatangkan lagi ke kamu, ya. Datang lagi, datang lagi, datang lagi, ya. Aku lihat di sini karena Wheel of Fortune. Nah, kalau aku lihat juga nampaknya si dia ya orang yang sering on off dan sering mengecewakan kamu yang mau minta maaf sama kamu ini, mau datang meminta maaf sama kamu ini, nampaknya dia sedang mengalami karma. Makanya di sini dia mau datang dan meminta maaf sama kamu. Ya, jadi karena dia kena karma sehingga aku lihat di sini ada titik balik ya. Jadi dulu dia dengan pedenya mengabaikan kamu, menyakiti kamu dengan percaya diri, dengan keegoisannya gitu. Sekarang ada di titik balik. Setelah dia mendapatkan karma, disitulah titik balik dia mengingat lagi ke kamu dan ingin meminta maaf gitu. Jadi karma inilah yang akhirnya mengingatkan dia bahwa dia itu pernah buat salah loh gitu. Coba dipikir sama siapa dia berbuat salah. Nah, disitulah titik baliknya dia akan kembali ke belahan jiwanya yaitu kamu. Nih, The Lovers ya. Di sini juga Wheel of Fortune, dia menganggapmu belahan jiwa seperti itu. Jadi aku lihat nampaknya akan siklus kehidupan percintaan kalian terulang lagi. Aku lihat di sini. Dan akan ada pergejolakan di antara kalian berdua. Jadi ketika dia nanti datang, mungkin kamu akan risih atau kamu akan bimbang, ragu atau gimana deh. Pokoknya perasaanmu akan bergejolak gitu ya. Mungkin bisa jadi di satu sisi kamu memang pengen mantap move on, tapi nih orang datang lagi mengganggu kamu dan mungkin akan menggoyahkan kamu. Seperti itu ya. Untuk move on tuh kayak goyah lagi, bisa jadi seperti itu. Ya, karena di sini mungkin kayak ada suatu kesempatan yang dibuka gitu loh, ya untuk bisa bersama. Tapi di sini aku lihat ada Knight of Swords-nya reverse ya. Nampaknya dia akan kehilangan kesempatan lagi untuk bisa bersama dengan kamu. Karena kalau aku lihat di sini mungkin dia tidak bisa mengendalikan kamu lagi. Dia mungkin memang akan benar-benar ditinggalkan oleh kamu. Kamu mungkin ketika dia datang mungkin kamu akan mendiamkan dia, tidak peduli sama dia. Dan ini mungkin menyakiti dia ya, mungkin kamu akan dengan tegas menolak dia atau dengan omongan-omongan yang pedas akan kamu utarakan karena kamu kecewa sama dia agar dia menjauh dari kamu ya. Dia akan merasa seperti ditindas ya, omongan kamu akan dia rasa kejam, pedas ya. Pokoknya aku lihat di sini dia akan ngerasa kayak apa ya, kayak ya kayak nggak diterima lagi gitulah sama kamu ya. Dia ngerasa kayaknya situasinya dia berbahaya deh, dia lihat kamu berbahaya deh gitu ya. Dia lihat situasinya kamu berbahaya kalau misalkan dia mau terus lanjut atau kembali lagi sama kamu ya. Tapi nih orang sebenarnya walaupun dalam keadaan situasi kamu berpisah dengan dia atau diem-dieman saat ini, cuek-cuekan gitu ya, sebenarnya orang ini orang yang tahu segalanya loh tentang kamu. Dia ini sebenarnya masih sering stalkingin kamu, jadi makanya tahu segalanya tentang kamu gitu ya. Diem-diem nih orang tahu tentang kamu gitu ya, karena memang sering stalkingin kamu atau menguntit kamu atau mengikuti kamu ya. Karena aku lihat setelah dia berpisah dengan kamu, hidupnya nggak fokus ke apa yang selama ini dia prioritaskan ya. Karena ya itu tadi ada ikatan yang kuat gitu dengan kamu sehingga nggak fokus. Makanya di sini pengennya pengen tahu lagi kamu lagi ngapain, keadaan kamu seperti apa, saat ini kamu bersama dengan siapa, bla 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 gitu. Stalkingin kamu lah gitu ya. Oke,
Knight of Swords juga ini menandakan pesan dari kartunya ya. Kamu harus berhati-hati deh kalau misalkan orang ini datang lagi, karena dia aku lihat memang masih akan bersikap kasar sama kamu. Dia akan benar-benar membuat kamu apa ya, ada di dalam situasi berbahaya ya. Orangnya agresif atau mendominasi ya, sehingga aku lihat di sini mungkin ini nanti ke depannya juga nggak akan berhasil hubungannya. Kamu atau dia mungkin akan menginginkan untuk mengakhiri hubungan ini karena nggak nyaman dengan sikap dia atau tindakan dia lagi gitu ya. Entah dianya yang nantinya akan mengakhiri hubungan lagi dengan kamu atau kamunya yang akan mengakhiri hubungan lagi dengan dia. Yang pasti kalau misalkan kamu terima lagi orang ini, hubungan akan mengalami siklus yang sama seperti dulu ya. Aku lihat di sini kamu nggak akan ngerasa nyaman sama dia. Bahkan bisa jadi situasi yang kemarin terulang kembali, sakit lagi kamu karena nih orang masih berbahaya deh ya. Akhirnya ya udah, adalah di titik puncak kamu sudah merasa lelah lagi, akhirnya mengakhiri hubungan. Kan capek ya daripada ngulang-ngulang terus hubungan ini, hubungan yang seperti ini. Oke, jadi kalau aku lihat seperti itu ya, kamu akan berdealing dengan 2 orang dan ya kriterianya seperti itu orangnya. Silahkan ditentukan. Kalau memang kamu menginginkan orang baru, ya silahkan. Kalau mau dengan orang lama, yang silahkan. Cuman dari kartunya terbacanya seperti ini, gitu ya. Tapi kalau memang kamu belum siap untuk dengan orang baru ataupun dengan orang lama, ya it's okay, gitu ya. Oke, persiapkan saja dirimu. Aku rasa cukup lah ya untuk zodiaknya. Di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Gemini. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 19, ada 28, 23, 22, 25, 16, 17, 7, 5, 11, 13, 2, 12, 3, 26, 27, 24, 14, 31, 30, 8, 6, 29, 10, 1, dan 18. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Juni, Januari, Maret, September, Juli, Februari, Desember, Mei, dan November. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio tikus, sio kambing, sio ular, sio kelinci, sio anjing, sio kerbau, sio babi, sio kuda, dan sio naga. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. HETXDI MABQRZWLSC UFGNOYK. Aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.